Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan limitin wa ba'du. Kita lanjutkan ya pelajaran fikih Thaharah. Masih bab yang pertama, masalah yang ketiga dari kitab Thaharah. Bab pertama, masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga tentang air. Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Air apabila bercampur dengan najis. Apabila kemasukan najis, maka apa hukum air tersebut? Jelas? Ini masalah tiga, masalah kita. Air apabila kecampuran benda yang najis. Al-ma' idza khalatathu najasatun fa ghayyarat ahada awsafihi thalathah rihaha aw ta'maha aw launaha fa huwa najisun bil ijma' la yajuz istimaluhu. Air apabila kecampuran najis. Jelas? Air apabila bercampur dengan benda najis dan najis tersebut merubah salah satu dari tiga sifatnya. Air punya tiga sifat: baunya, rasanya, dan warnanya. Berubah oleh najis tersebut. Baik baunya berubah, atau rasanya berubah, atau warnanya berubah. Salah satunya atau semuanya berubah. Gitu ya? Jelas? Fahuwa najis. Maka hukumnya apa? Najis. Ya. Saya ulangi, air apabila bercampur dengan benda najis dan benda najis tersebut merubah salah satu dari tiga sifatnya. Ya. Baik baunya atau rasanya atau warnanya, maka air tersebut hukumnya najis dengan kesepakatan para ulama. Jelas? Berapapun jumlah airnya, seberapa besar pun, ya, kalau kemasukan najis dan berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka najis. Misalnya kolam, kemasukan kejatuhan bangkai tikus, ya, kemudian rasanya jadi berubah, bukan rasa air lagi, jadi asin. Atau baunya berubah, rasanya nggak berubah tapi baunya berubah. Atau warnanya sudah bukan warna air lagi, maka hukumnya apa? Najis. Jelas? Baik. Tidak boleh digunakan. Nggak boleh. Untuk apa? Untuk ibadah nggak boleh. Kalau untuk jalan jalanan, buat tanaman boleh. Tapi kalau untuk ibadah, buat wudu atau buat mandi, itu nggak boleh. Jelas? Dan juga nggak boleh buat masak tentunya, penyakit. Ya. Kemudian, ya, fala yarfa al hadas wala yuzil al khabath. Dan air tersebut, air yang sudah kecampuran najis tersebut, yang sudah berubah salah satu dari tiga sifatnya, tidak bisa menghilangkan hadas dan tidak bisa mengangkat najis. Nggak bisa. Jelas? Tidak bisa mengangkat hadis, tidak bisa menghilangkan hadas, tidak bisa mengangkat najis. Nggak bisa, tidak bisa menghilangkan kedua-duanya, baik hadas maupun najis. Apa itu hadas? Nafis, apa hadas? Kotoran menempel. La haula wala quwwata. Dafazon, apa hadas? Nggak belajar nih di rumah. Di rumah harus belajar. Siap-siap ditanya kalau ada di sini. Apa Naila? Hadas? Apa arti hadas? Mazaya? Apa arti hadas? Ya, suatu sifat yang ada pada badan, yang menempel pada badan, ada di badan,
dan menghalangi seseorang dari mengerjakan ibadah yang diwajibkan padanya berwudu. Jelas yang ada syarat wudunya. Karena wudu itu menghilangkan hadas kecil. Ya, kayak gitu. Jelas? Berarti dia sifat doang. Contoh misalnya kita habis kencing nih. Habis kencing, kemudian kita cebok membersihkan kemaluan dari air kencing. Kita udah suci belum? Hah? Udah suci belum? Kalau sucinya udah, badannya udah suci, tapi masih berhadas, hadasnya masih ada, maka harus dihilangkan dengan apa? Berwudu. Bolehkah kita habis kencing, kemudian kita cebok, kemudian kita sholat? Tentu tidak boleh, karena masih ada apa? Ada hadas. Jelas? Baik. Ya, maka air yang tertimpa najis tidak bisa menghilangkan hadas dan tidak bisa mengangkat najis. Sama saja, apakah airnya banyak atau sedikit? Mau jumlahnya besar atau jumlahnya sedikit, tetap tidak bisa digunakan dan hukumnya najis. Amma in khalatatun najasatu walam tughayyi ahada awsafihi fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulu taharatu bihi. Ya, adapun jika bercampur dengan najis dan tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, ya, jatuh najis tapi airnya nggak berubah, salah satu dari 3 sifatnya, baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, ya, maka fa in kana katsiran lam yanjus. Kalau airnya banyak nggak najis. Kalau airnya banyak, jelas nggak berubah tapi airnya banyak, ya, maka boleh bertoharo dengan air tersebut. Air yang kejatuhan najis dan najis tersebut tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka air tersebut tidak najis dan bisa digunakan untuk apa? Bertoharo. Jelas? Baik. Wa amma in kana qalilan fayanjus. Adapun jika airnya sedikit maka najis, meskipun tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya. Misalnya airnya ya seember ya, sedikit. Kejatuhan bangkai tikus. Pluk. Bangkai kan najis. Ya, baik bangkai udah lama atau bangkai udah baru. Kalau udah lama tentu akan berubah. Taruh bangkainya baru. Belum terlalu bau. Ya, dan bangkai tersebut tidak merubah, air yang ada di ember tersebut tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya. Baunya masih bau air, rasanya masih rasa air, warnanya masih warna air, maka ya kalau sedikit tetap najis, tetap najis. Jelas? Kalau banyak tidak najis selama tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya. Kalau sedikit najis meskipun tidak merubah salah satu dari 3 sifat. Jelas? Hanya kalau banyak dan tidak merubah, tidak najis. Banyak tapi merubah, najis. Sedikit baik merubah atau tidak merubah tetap najis. Kalau sedikit baik merubah, apalagi merubah, nggak merubah juga udah najis ya. Itu kalau air sedikit. Jelas? Balkis paham? Balkis? Taib. Ya. Jadi kalau sedikit maka airnya najis dan tidak bisa digunakan untuk bertoharoh. Ya. Wa haddul ma'al katsir ma balagha kullataini fa akthar. Adapun batasan air itu dikatakan banyak, maka air tersebut apabila mencapai 2 kullah. 2 kullah itu di sini disebutkan ya sekitar 93,75 sok atau 160,5 liter. Kalau air tersebut 160,5 liter, maka ini dikatakan banyak. Sudah mencapai 2 kullah. Ukuran literannya itu kurang lebih 160,5 liter. Jelas? Maka itu dikatakan kalau kurang dari 160,5 liter, maka dikatakan sedikit. Maka dilihat. Kalau dikit maka baik merubah atau tidak merubah, maka dia tetap
najis. Tapi kalau banyak udah mencapai 2 kula tadi 160,5 liter, maka kalau air jumlahnya 2 kula itu kalau tidak merubah berarti kan banyak, enggak najis. Kalau merubah berarti najis. Jelas? Mafhum? Jelas fa'il bakis? Baik. Kemudian wad dalil ala dzalika hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Ini dalilnya. Dalil tentang yang tadi. Air yang kemasukan najis ya, dan ada yang merubah, ada yang tidak merubah. Dalilnya kata Nabi, innal ma tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu bisa mensucikan ya, dan tidak bisa dinajiskan oleh suatu apapun. Maksudnya kalau mencapai 2 kula. Jelas? Sebagaimana hadis yang kedua dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza balagal ma'u kullatain lam yahmilil khabath. Kata Nabi, apabila air mencapai 2 kulah maka tidak mengandung najis. Tadi yang tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya. Ngerti? Sampai sini ngerti? Baik.